Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang kemarin ya, Doktiv bersama DPR ya, mereka melakukan rapat ya tentang skincare ini guys. Gila sih, ini kasus gak selesai-selesai ya, seperti kasusnya si Sugus ya. Nah, kasus si Sugus juga sudah hilang sekarang ya, dan sekarang tinggal mafia skincare. Cuma kayaknya mafia skincare ini agak-agak sulit karena ya tau lah kalian bos-bos mafia skincare itu seperti apa. Nah, ini ada berita DRI itu Dr. Richard Lee kayaknya ya, sama SS dan lain-lain, Sheila Sokya ya, diundang tapi tidak datang guys. Wah, kenapa nih? Yuk kita lihat beritanya seperti apa. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys. Dan kita lihat beritanya seperti apa sih. Yuk lihat kita bareng-bareng reaksinya. Rekomendasi baik itu makanan, pengobat diundang sebenarnya bukan hanya dari Dokter Ika, Dokter Vera, Dokter Amira, tidak. Di tempat ini sebenarnya juga kami undang ya pimpinan ya, yang kita undang juga Sheila Sokya, juga kemudian Dokter Richard ya, tapi kami belum tahu seperti apa update-nya kok tidak hadir begitu. Tapi tetap melalui kesempatan hari ini mungkin mereka mendengarkan, kami tunggu kapan sanggupnya mereka datang di tempat ini. Jangan sampai kami kehadiran mereka dianggap DPR ini berat sebelah, tidak. Kami hadir di sini, semua harus tahu positioning kami adalah kami ingin bagaimana konsumen kami tidak terugikan ke depan, begitu aja. Nah, mendukung untuk bagaimana kami menghadirkan. Karena apa? Kami ada kerisauan di hati kami setiap hari mereka ngetek. Saya tidak tahu, walaupun 1-2 ada, seperti katanya tadi dari Jawa Timur, saya ngerasakan juga. Buzzer-buzzer mereka luar biasa. Dananya tidak terbatas. Kami tahu itu siapa, dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat ini, tapi mereka tidak hadir. Dan kami tunggu kehadiran mereka di tempat ini. Bapak mau jadi ketua BPKN kan sudah tahu anggarannya kecil, sudah tahu kekuasaan yang tidak besar. Kalau Bapak tidak sanggup melakukan sesuatu, sudah Bapak mundur saja dari tempat ini. Benar, ayo. Maka harapan kami seperti dulu zaman pahlawan di Surabaya, Pak. Bagaimana kalau kata pimpinan tadi, ini BPKN punya pistol tapi tidak punya peluru sehingga tidak bisa bunuh orang. Apa tidak bisa? Bisa, Pak. Zaman dulu ketika perjuangan di Surabaya, mereka tidak punya pistol, tidak punya peluru, tapi mereka menggunakan bambu runcing. Jadi maksud kami apa BPKN? Kenapa kemudian hadir Dokter Ika, Dokter Vera, Dokter Amira, sampai kemudian sebegitu terkenalnya mereka? Karena ada kegundahan hati di masyarakat. Mereka tidak punya ruang, harus mengadu kepada siapa? Mohon maaf, seperti mereka tidak dibayar loh Pak untuk negara, Pak. Mohon maaf, sekecil-kecilnya mohon maaf, tanpa murasi hormat, kan Bapak ada anggarannya. Mereka tanya, tidak ada anggarannya, Pak. Tidak ada anggaran untuk itu. Bener. Wah, tapi maksud kami banget apa? Ya. Ketika terjadi hal seperti ini, artinya apa? Ada kegundahan di hati masyarakat. Mereka tidak punya ruang untuk bagaimana menyampaikan ini ke siapa. Ya. Akhirnya siapa yang dirugikan? Konsumen. Nah, aku setuju dengan Bapak ini. Mereka Aku luar siapa biasa. Nih? Dananya Keren. tidak terbatas. Kami Lapa tahu balik itu siapa. Dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat ini, tapi mereka tidak hadir. Ya, Sheila Sokya tentunya ya, bersama Dr. Richard Lee dan yang lain-lain. Aduh, keren sih Bapak ini. Aku nggak tahu namanya siapa. Buat kalian yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Satu lagi produk yang cukup menjadi kontroversi, produk yang diduga milik dari Sheila Sokya. Produk MC. Produk ini produk polosan yang sudah di sini jelas ya, tidak ada komposisi, tidak ada cara pemakaian, tidak ada nomor NA. Ayo lo SS, jantung aman. Jadi di sini ada Doktiv, ada Dokter Ika, ada para influencer, ada para korban-korban skincare di belakangnya, ada BPKN juga di Komisi 6. Sebelum gue bahas tentang skincare, pasti kalian banyak nanya, kenapa mereka diundang di Komisi 6, Kak? Sedangkan kesehatan kan Komisi 9. Karena ini lebih fokusnya ke perlindungan konsumen, guys. Jadi mereka itu mau merevisi undang-undang yang sudah ada. Lah kok berat sebelah itu rombongan si SS sama DRL kok nggak diundang juga? Yes, mereka diundang juga loh, tapi nggak dateng. Alasannya ada yang tahu, Komisi 6 juga nggak tahu. Mereka belum ada menyampaikan surat apapun. Alasan mereka itu nggak dateng. Dan di sini gue nonton tadi, Doktiv itu langsung unboxing produk yang dia beli, langsung dibuka dari paketnya dari salah satu produknya DRL yang harusnya udah ditarik sama izin edarnya oleh Badan POM. Tetap dijual bebas tapi tanpa kemasan atau tanpa kotak yang masalah white tomato. Ternyata isinya sama aja.
tetap diedarkan, nggak tahu alasannya apa. Terus Doktif juga membahas produknya si SS yang harusnya udah nggak boleh diedarkan lagi, tapi masih ada di reseller. Ya waktu itu pernah heboh main preman-premanan, labrak-melabrak itu, inget nggak? Nah ini produknya dibawa nih. Apakah semua perskincarean di Indonesia ini bakal dibongkar karena udah ada undang-undang baru nanti atau revisi undang-undang yang lama? Dan apakah produk-produk ini juga bakal lebih ditindaklanjuti sama pihak yang berwajib? Dan dengan adanya RDP pada hari ini, semoga harapan kita semua, dunia perskincarean Indonesia ini jangan ada lagi yang overclaim, jangan ada lagi yang menjual produk-produk berbahaya, harus sesuai dengan izin POM. Cuman SS sama DRL masih ditunggu nih oleh Komisi 6 nih, mau diundang lagi, kapan bisa hadirnya, biar semuanya itu bisa jelas di sini. Iya bener, kalau emang, maaf aku pause dulu, kalau emang benar ya, tidak abal-abal produknya, mungkin dia datang gitu, tunjukkan, bukannya lari gitu loh guys ya. Ini ada eksklusif ya, merinding, korban skincare berani speak up, efeknya bikin ngeri seumur hidup, astaga. Endometriosis. Jadi yang saya pakai waktu itu merkuri di Jawa Timur, asam retinoat, hidroquinon, semua saya pakai, infus whitening juga saya pakai, sampai saya masuk ICU, sampai saya pernah kejang juga. Terus waktu itu saya juga sering sakit bolak-balik ke rumah sakit. Saya divonis kena infeksi ginjal karena saya pakai lotion Dosting juga. Saya pakai lotion Dermovet, sekarang lagi booming ya di TikTok Shop. Saya ingin juga nanti Kominfo untuk men-take down keranjang-keranjang yang ada Dermovet, Dosting. Untungnya di 2020 saya menikah. Saya bilang sama calon suami saya, maaf mas, saya divonis gak bisa hamil, maju silahkan, mundur pun silahkan, karena saya sudah bicara sejujur-jujurnya ya, takut suami saya nanti kecewa seperti itu. Alhamdulillah saya dikaruniai anak, tapi sampai saat ini saya masih berjuang untuk anak yang kedua. Tapi itu susah banget ya, karena memang udah daleman ini secara tampilan luar masih oke, ternyata ya daleman bobrok seperti itu. Saya pelupa. Saya kadang naruh mobil saya di kampus pun saya lupa. Saya berangkat kuliah pakai mobil, pulang saya naik ojek. Ini kayak sesuatu yang lucu, tapi ternyata memang sampai sekonslet itu memakai merkuri jangka panjang. Saya pernah disomasi tahun 2023 oleh owner skincare di Jawa Timur. Saya disomasi, saya ditelepon, saya ditakut-takuti, padahal saya mereview tanpa membawa produknya. Hanya menyebut clue saja. Saya disomasi, saya ditakut-takuti, saya bilang silakan somasi saya. Sampai detik ini pun saya masih menggebu-gebu untuk memerangi krim abal-abal. Saya punya TikTok namanya Musik Krim Abal-abal. Jadi untuk para korban krim abal-abal semuanya masuk di lini saya di TikTok saya itu. Jadi itulah wadah untuk para korban bersuara selama ini. Tuh buat kalian para korbannya, coba masuk tuh linknya tuh. Waduh parah sih ya, dampaknya gede juga ya ternyata ya. Masya Allah ya Allah. Surat terbuka untuk Doktif. Kira si panda. Aku di sini selaku netizen yang sangat mengidolakan Doktif, yang sangat mengagungkan wanita bertopeng yang sempat dihina, dicaci, dibully oleh buzzer-buzzer beserta orang yang tidak menyukai beliau. Tetapi jiwa yang sangat kuat, mental yang sangat-sangat kuat ini tidak pernah gentar dengan apapun guncangan di dunia perskincarean ini. Nah ini ada nih ya, rumah Dr. Reza Gladys digeledah polisi. Nikita Mirzani tersenyum puas. Yang akhirnya polisi mencium rencana buruk DRL. Nikita Mirzani dibebaskan, katanya seperti itu guys. Usaha skincare yang jelas-jelas diundang resmi ya oleh Komisi 6 DPR RI pada hari ini, tidak ada satupun yang hadir. Ya, ada apa? Pertanyaannya ada apa? Ini jelas membuat satu tanda tanya besar. Baik dari tadi juga teman-teman Pak Ketua Komisi 6 tadi menyampaikan, pimpinan sidang, terus anggota juga Komisi 6 juga tadi mempertanyakan, kenapa hari ini undangan resmi dari DPR yang bisa dikatakan wakil rakyat yang ingin mengetahui produk-produk yang mereka jual sebagai pengusaha skincare, kenapa tidak hadir hari ini?
Kita konfirmasi Bang. Itu benar-benar sangat-sangat disayangkan dan membuat satu pemikiran yang negatif akhirnya. Kalau memang mereka tidak bermasalah secara mengikuti aturan, kenapa mereka nggak hadir hari ini? Saya baca ada beberapa pengusaha terkenal ya, pengusaha skincare terkenal. Richard Lee dan Sela Suti yang mungkin sebutkan saja ya. Tapi Jadi mungkin memang bisa ada gini, Dok. undangannya. Ada undangannya. Bisa Richard Lee gini, dengan alasan dia keluarga. kalau dibilang Sela Saukia, mungkin dia tidak merasa karena itu bukan namanya dia. Tapi itu ada nama panggungnya dia. Nama panggungnya. Betul, nama Itu jelas panggungnya. diundang, tapi kenapa hari ini ya harusnya dengan semangat, sama-sama bersemangat untuk ayo buka-bukaan dan membenahi diri kalau memang ada satu peristiwa yang dilanggar begitu ya Pak Ketua. Tapi kenapa nggak hadir? Kenapa tidak hadir? Gitu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita barusan guys tentang ini ya? Ternyata dampaknya besar banget ya buat korban-korban mafia skincare ini guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.